Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bizka Elvira Alawiyani dengan NIM 3311201191, Rizky Maulana saya sendiri dengan NIM 331121192, Tika Melina dengan NIM 3311201194, dan Indria Ayu Wulandari dengan NIM 3311201195. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai 3 percobaan praktikum yang telah kami lakukan pada minggu lalu. Materi pertama membahas mengenai titrasi bebas air yang akan dipaparkan oleh Tika Melina. Kepada Tika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pertama, yaitu titrasi bebas air. Sebelumnya, apa itu titrasi bebas air? Titrasi bebas air yaitu titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Adapun tujuan percobaannya yaitu diantaranya yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua yaitu melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar klorfeniramin maleat dan juga papaverin HCl secara titrasi bebas air. Yang ketiga yaitu menentukan kemurnian klorfeniramin maleat dan papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Adapun prinsip percobaan yaitu penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Next. Adapun prosedur dari titrasi bebas air yang pertama adalah pembakuan HClO4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen patalat atau KHP 0,1 N. Yang pertama yaitu timbang 200 mg baku kalium hidrogen patalat atau KHP. Setelah itu dilarutkan dalam 15 ml asam asetat glasial. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Setelah itu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HClO4. Apabila terjadi perubahan warna dari warna ungu ke warna biru hijau, maka dihitung normalitas HClO4 sebenarnya. Untuk hasil dari normalitas HClO4 sebenarnya yaitu sebesar 0,09013 N. Selanjutnya adalah validasi metode analisis klorfeniramin maleat. Yang pertama itu siapkan baku pembanding klorfeniramin maleat. Setelah itu timbang sebanyak 3 kali, yaitu pada ukuran sebanyak 175, 250, dan juga 325 mg. Lalu dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial. Setelah itu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Setelah itu ditambahkan 2 tetes kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N. Apabila terjadi perubahan warna dari warna ungu ke warna biru hijau, maka dihitung berat hasil analisis klorfeniramin maleat. Adapun hasilnya yang pertama itu berat CTM 1 sebesar 178,1 mg. Untuk berat CTM kedua yaitu 176,6 mg. Untuk berat CTM ketiga yaitu 175,9 mg. Untuk berat CTM keempat itu ada 252,3 mg. Untuk berat CTM kelima itu ada 250,6 mg. Untuk berat CTM ke-6 itu ada 254,3 mg. Untuk berat CTM ke-7 ada 329,7 mg. Untuk berat CTM ke-8 itu ada 330,5 mg. Dan berat CTM ke-9 itu ada 327,9 mg. Setelah itu dihitung akurasi persen R dan juga persen RSD. Untuk hasil dari persen rata-rata itu sebesar 91,62% dengan standar deviasi sebesar 0,038387 dan persen RSD sebesar 4,18%.
Selanjutnya yaitu penetapan kemurnian fluorpeniramin maleat. Yang pertama itu siapkan 250 mg fluorpeniramin maleat. Setelah itu dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial, ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Setelah itu ditambahkan 2 tetes kristal violet dan dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N. Setelah terjadi perubahan warna dari warna ungu ke warna biru hijau, maka dihitung berat kemurnian fluorpeniramin maleat. Untuk hasil dari persen kemurnian rata-rata ini yaitu sebesar 89,322%. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil pembakuan HCl4. Yang pertama itu adalah dilakukan titrasi sebanyak 3 kali pada titrasi pertama, kedua, dan ketiga dengan berat KHP yang ditimbang itu sebesar yang pertama 200,9 mg, yang kedua 206,2 mg, yang ketiga 209,9 mg dengan volume HClO4 yang terpakai yang pertama sebesar 11 ml, yang kedua sebesar 11,3 ml, dan yang ketiga itu sebesar 11,2 ml dengan rata-rata normalitas HClO4 hasil pembakuan sebesar 0,09013. Selanjutnya yaitu validasi metode analisis. Untuk variasi beratnya sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada 175 mg, 250 mg, dan juga 325 mg. Untuk pengukurannya ada setiap berat itu ada 3 pengukuran, yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk berat dan volume HCl yang terpakai itu terlampir dengan hasil persen rata-rata sebesar 91,62% dengan standar deviasi sebesar 0,03837 dan persen RSD sebesar 4,18%. Selanjutnya yaitu hasil penetapan kemurnian. Ada titrasi sebanyak 3 kali. Yang pertama itu dengan berat sampel yang ditimbang sebesar 252,5 mg dengan volume HCl yang terpakai itu sebesar 12,9 ml. Yang kedua itu 253,2 mg dengan volume HCl yang terpakai itu 12,8 ml. Yang ketiga itu 252,4 mg dengan volume HClO4 yang terpakai sebesar 12,75 ml. Dengan hasil kemurnian rata-rata sebesar 89,32%. Pada percobaan kali ini dilakukan 3 prosedur percobaan, yaitu yang pertama, pembakuan larutan HClO4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen fatalat atau KHP 0,1 N. Yang kedua yaitu validasi metode analisis fluorpeniramin maleat, dan yang terakhir itu ada penetapan kemurnian fluorpeniramin maleat. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika atas pemaparannya. Adapun kesimpulan dari materi titrasi bebas air yang pertama, hasil pembakuan HClO4 dengan rata-rata normalitas HClO4, hasil pembakuan sebesar 0,09013 N. Yang kedua, hasil validasi metode analisis dengan persen R rata-rata 91,62% dan persen RSD sebesar 4,18%. Dinyatakan tidak valid dikarenakan nilai persen R cloverniramina maleat tidak berada dalam rentang dari 98% hingga 102%. Sedangkan persen RSD lebih dari 2%. Dan yang ketiga, hasil penetapan kemurnian dengan persen kemurnian rata-rata 89,322%. Dinyatakan zat aktif tidak memenuhi syarat dikarenakan hasil persyaratan kemurnian tidak berada dalam rentang 98% hingga 100,5%. Baik, untuk materi selanjutnya, titrasi redoks secara potensiometri yang akan dipaparkan oleh Indria. Kepada Indria dipersilahkan. Baik,
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai titrasi redoks secara potensiometrik. Titrasi redoks adalah metode analisis kuantitatif, yaitu menentukan konsentrasi dari suatu zat sampel yang dapat bertindak sebagai oksidan atau peredam. Titrasi ini dilakukan berdasarkan prinsip elektrokimia dengan mengamati besaran potensial larutan pada setiap penambahan sejumlah volume titran. Alat yang digunakan adalah potensiometer yang merupakan resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang dapat disetel. Prinsip dari percobaan ini adalah penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa, serta penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan normalitas baku sekunder iodium dan menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Selanjutnya, prosedur percobaan yang pertama adalah pembakuan larutan iodium 0,1 N. Langkahnya, ditimbang sebanyak 60 mg vitamin C lalu dimasukkan ke dalam beker gelas yang bersih dan dilarutkan dalam larutan NaOH4N tetes demi tetes hingga larut. Ditambahkan sebanyak 25 mili Aquades bebas karbon dioksida. Kenapa di sini Aquades yang digunakan harus bebas dari karbon dioksida? Karena iodium ini merupakan zat yang sangat mudah teroksidasi oleh zat karbon dioksida, sehingga Aquades yang digunakan harus dalam keadaan bebas karbon dioksida dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Lalu setelah ditambahkan 25 mili Aquades, dinetralkan dengan larutan asam klorida 4N, ditambahkan juga 2 gram NaHCO3 dan juga 5 mili indikator kanji. Selanjutnya, larutan dititrasi dengan larutan iodium hingga terbentuk warna biru. Warna biru ini adalah hasil dari reaksi antara larutan iodium dengan indikator kanji. Selanjutnya adalah penetapan kadar vitamin C secara konvensional. Pertama-tama ditimbang seberat 115 mg sampel vitamin C, kemudian dilarutkan dalam 25 mili air bebas karbon dioksida, 7 ml H2SO4 atau asam sulfat 2N, 3 mili indikator kanji, lalu dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Terakhir adalah penetapan kadar vitamin C secara potensiometri yang dilakukan dengan cara ditimbang seberat 115 mg sampel vitamin C, kemudian dilarutkan dengan 50 ml air bebas karbon dioksida, 7 ml asam sulfat 2N, lalu dititrasi dengan 0,2 mili larutan iodium 0,1 N, lalu diukur potensial selnya. Hasil yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan ini, pertama dari step pembakuan larutan iodium 0,1 N, itu diperoleh rata-rata normalitas iodium hasil pembakuan dari 3 titras yang dilakukan, yaitu 0,09 N. Lalu, dari percobaan penentuan kemurnian vitamin C secara konvensional, dilakukan 3 kali titrasi, dan dari 3 kali titrasi itu diperoleh persen kemurnian rata-rata sebesar 102,1%. Nilai ini tidak memenuhi syarat kemurnian karena rentang kemurnian itu di antara 99% sampai 100,5%, sedangkan persen kemurnian rata-rata yang didapatkan adalah 102,1%, di mana nilai tersebut
melebihi rentang yang seharusnya. Selanjutnya adalah penentuan kemurnian vitamin C secara potensiometri. Jadi didapatkan dari sebanyak 11 data yang diperoleh yang memperlihatkan volume titran sebelum dan sesudah lonjakan pH. Pada percobaan lonjakan E ini terjadi di antara volume titran di antara 14 mili sampai 16 ml. Dari 11 data tersebut dihitung titik ekivalensi untuk mengetahui lonjakan nilai E yang diperoleh, yaitu sebesar 15,04 ml pada titran. Kemudian setelah didapatkan nilai titik ekivalensi, dihitung persen kemurnian dari berat sampel yang ditimbang. Diperoleh persen kemurnian sebesar 99%. Nilai 99% ini telah memenuhi syarat kemurnian karena telah berada di rentang kemurnian 99% sampai 100,5%. Selanjutnya, berikut adalah grafik hubungan antara grafik hubungan antara volume pentiter dengan E, lalu ada grafik turunan pertama hubungan volume pentiter dengan delta E per delta V, dan juga ada grafik turunan kedua hubungan volume pentiter dengan delta kuadrat E per delta V kuadrat. Selanjutnya, untuk selanjutnya kesimpulan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indria yang telah memaparkan materi ini. Adapun kesimpulan dari materi titrasi redoks secara potensiometri ini, diantaranya yaitu yang pertama, normalitas larutan iodium setelah pembakuan adalah 0,09 N. Yang kedua, titrasi secara konvensional menunjukkan hasil persen kemurnian sebesar 102,1%, yang artinya tidak memenuhi syarat atau tidak murni, karena tidak berada pada rentang 99 hingga 100,5%. Hal ini dapat disebabkan karena alat yang digunakan tidak steril, sehingga sampel atau pentiter terkontaminasi zat lain. Vitamin C sebagai sampel atau larutan iodium sebagai pentiter telah mengalami oksidasi sehingga kemurniannya berkurang. Pelarut yang digunakan masih mengandung gas CO2 dan atau pengerjaannya kurang teliti. Dan yang ketiga, penentuan kemurnian vitamin C secara potensiometri menunjukkan hasil akhir persen kemurnian sebesar 99%, yang artinya memenuhi syarat atau murni. Baik, untuk materi selanjutnya, titrasi alkalimetri secara potensiometri yang akan dipaparkan oleh Piska. Kepada Piska dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan percobaan ketiga, yaitu titrasi alkalimetri secara potensiometri. Alkalimetri merupakan metode yang berdasarkan pada reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen dengan ion hidroksida yang membentuk molekul air. Karenanya, alkalimetri dapat didefinisikan sebagai metode untuk menetapkan kadar asam dari suatu bahan dengan menggunakan larutan basa yang sesuai. Titer yang digunakan pada alkalimetri adalah NaOH ataupun KOH. Titer ini sebelum digunakan untuk mentitrasi sampel harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan asam baku primer. Pada percobaan ini, NaOH dibakukan dengan asam oksalat.
Pemeriksaan kimia yang didasarkan pada pengukuran potensial listrik dinamakan potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu pemeriksaan fisikokimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda indikator. Potensiometri sendiri mengukur potensi sel elektrokimia di bawah kondisi nol atau statis, yang saat ini menggunakan alat yang disebut potensiometer. Umumnya pada titrasi potensiometri yang melibatkan ion H+ dalam larutan, alat ukur yang digunakan adalah pH meter. pH meter merupakan alat pengukur pH yang menggunakan elektroda membran sebagai elektroda indikator. Titik ekuivalen dalam titrasi potensiometri terjadi saat lonjakan potensial atau pH terhadap penambahan titran. Dan juga titik ekuivalen titrasi dapat dengan mudah ditentukan melalui pembuatan kurva titrasi. Selanjutnya. Selanjutnya itu tujuan dan prinsip percobaan. Yang pertama, tujuan dari percobaan yang dilakukan yaitu untuk menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH dan untuk menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Dan prinsip percobaan yaitu berdasarkan penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa, dan penentuan titik ekuivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Next. Selanjutnya itu diagram alir. Yang pertama, diagram alir mengenai pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Disiapkan 10 ml larutan baku asam oksalat 0,1 N. Lalu dimasukkan dalam labu Erlenmeyer serta ditambahkan 2-3 tetes indikator penalpetalain dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Setelah itu didapat larutan yang tidak berwarna berubah menjadi larutan berwarna merah muda. Setelah itu dihitung normalitas NaOH sebenarnya, dan normalitas yang didapat yaitu 0,106 N. Selanjutnya, penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat cara titrasi konvensional. Pertama-tama disiapkan 85 mg sampel, lalu dilarutkan dalam 10 ml Aquades bebas CO2, dan ditambahkan 3-4 tetes indikator penolpetalain, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Dan larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah muda. Kemudian dihitung persen kemurnian asam sitrat. Didapat persen kemurnian rata-rata dari penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat cara titrasi konvensional yaitu 90,02%. Selanjutnya, penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat cara titrasi potensiometri. Disiapkan sampel sebanyak 85 mg. Lalu dilarutkan dalam 50 ml Aquades bebas karbon dioksida dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Diukur perubahan pH dan dicatat hasilnya, serta dihitung persen kemurnian asam sitrat. Didapat persen kemurnian rata-rata dari percobaan penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri yaitu 89,135%. Next. Selanjutnya, dari percobaan tersebut didapat hasil yaitu hasil pembakuan dari NaOH titrasi pertama dengan volume NaOH
9,4 mili, dan titrasi kedua yaitu 9,5 mili dengan NaOH pada titrasi pertama yaitu didapat 0,106 dan titrasi kedua didapat 0,105 dengan rata-rata normalitas NaOH hasil pembakuan yaitu 0,106 N. Selanjutnya hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional pada titrasi pertama dengan berat sampel yaitu 87 mg, volume NaOH yang digunakan 11,8 mili dan berat hasil dari analisis yaitu 80,1 mg. Didapat persen hasil kemurnian itu 92,07%. Titrasi kedua, berat sampel yang digunakan yaitu 85,9 mg dan volume NaOH yang digunakan ada 11,8 mili dan berat hasil analisis 80,1 mg dengan persen kemurnian yang didapat yaitu 93,24%. Dan titrasi yang terakhir yaitu 85,4 mg berat sampel yang digunakan dan volume NaOH yang digunakan yaitu 11,8 serta berat hasil yang didapat yaitu 80,10 dan persen kemurnian dengan hasil 93,79%. Dari keseluruhan dapat persen kemurnian rata-rata yaitu 90,03%. Selanjutnya hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri didapat titrasi pertama titik ekuivalen diperoleh pada volume 11,8 mili dan pada titrasi kedua titik ekuivalensi didapat pada volume 11,124 mili. Next. 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 Kemudian didapat hasil perhitungan berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurniannya. Pada titrasi pertama didapat berat sampel yaitu 88,8 mg dengan volume NaOH yang digunakan itu 11,8 mili. Didapat berat hasil analisis yaitu 80,1 mg dengan persen kemurnian 90,2%. Dan titrasi kedua, sampel yang digunakan yaitu 85,7 mg dengan volume NaOH yang digunakan 11,12 mili dan berat hasil analisis 75,48 mg dengan persen kemurnian yaitu 88,07%. Dari hasil tersebut didapat persen kemurnian rata-rata yaitu 89,135%. Next. Selanjutnya didapat grafik dari hasil percobaan tersebut. Pertama, grafik titrasi pertama dengan hubungan volume pentiter dengan pH. Lalu grafik turunan pertama menunjukkan hubungan volume pentiter dengan delta pH per delta V dan grafik turunan kedua menunjukkan hubungan volume pentiter dengan delta kuadrat V per delta V. Selanjutnya
Grafik titrasi 2, yaitu grafik pertama menunjukkan hubungan pentiter dengan pH, grafik turunan pertama menunjukkan hubungan volume pentiter dengan delta pH per delta V, dan grafik turunan kedua menunjukkan hubungan volume pentiter dengan delta kuadrat pH per delta V. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Piska atas pemaparannya. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama itu normalitas larutan baku sekunder NaOH adalah 0,10 N. Dan yang kedua, nilai persen kemurnian asam sitrat monohidrat secara kalimetri dengan metode konvensional adalah 93,03%. Sedangkan untuk metode potensiometri nilai persen kemurniannya adalah 89,135%. Artinya sampel tidak murni karena persen kemurniannya tidak dalam rentang yang seharusnya, yaitu 99,5% hingga 100,5%. Beberapa kemungkinan yang dapat menjadi penyebabnya adalah yang pertama, sampel atau pentiter yang digunakan telah terkontaminasi zat lainnya sehingga tidak murni. Yang kedua, sampel atau pentiter yang digunakan telah mengalami oksidasi sehingga kemurniannya berkurang. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan tidak steril sehingga sampel di dalamnya dapat terkontaminasi zat lainnya. Dan yang keempat, pengerjaan yang dilakukan kurang teliti atau kurang tepat. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.